Halo, perkenalkan nama saya Rika Cikali Ramadhani. Pada presentasi UAS Creative Thinking ini, saya akan mempresentasikan ide pengembangan produk jamu sehat ibu. Saya memilih topik ini karena menurut saya jamu sebenarnya memiliki nilai budaya dan manfaat yang kuat, tetapi perlu dikemas dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Karena itu, ide saya adalah menjadikan jamu bukan hanya sebagai minuman tradisional, tetapi sebagai bagian dari lifestyle Gen Z yang lebih modern, relevan, dan tetap memiliki identitas tradisional. Selanjutnya yaitu masalah jamu sehat ibu. Pertama, saya melihat beberapa permasalahan dari produk jamu sehat ibu yang membuatnya kurang dekat dengan Gen Z. Jamu sering dianggap kuno dan tradisional. Kemudian rasa dan aromanya juga belum tentu familiar bagi generasi muda. Selain itu, kemasannya masih dikembangkan supaya terlihat lebih menarik dan modern. Jamu juga belum tentu dekat dengan lifestyle Gen Z yang sekarang banyak berkaitan dengan wellness dan self-care. Jadi, tantangan utamanya adalah bagaimana membuat jamu lebih relevan tanpa menghilangkan identitas tradisionalnya. Selanjutnya ada slide 3 yaitu brainstorming. Setelah menemukan masalahnya, saya melakukan brainstorming dengan mencari beberapa kata kunci yang bisa dikembangkan menjadi peluang ide. Beberapa kata kuncinya adalah Gen Z, wellness, budaya lokal, self-care, detail, experience, estetik, dan personalis. Dari kata-kata tersebut, saya melihat bahwa sebenarnya jamu bisa dikembangkan menjadi sebuah pengalaman, bukan hanya produk minuman. Jadi, saya mencoba menggabungkan identitas tradisional jamu dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi muda. Selanjutnya yaitu ada slide 4 yaitu problem statement. Dari permasalahan dan brainstorming tadi, saya kemudian membuat problem statement. Pertanyaannya adalah bagaimana merevitalisasi jamu sehat ibu agar lebih relevan dengan gaya hidup Gen Z tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Pertanyaan ini kemudian menjadi dasar saya dalam mengembangkan ide menggunakan metode skimpare. Nah, di slide 5 yaitu ada skimpare substitute. Yang pertama adalah substitute atau mengganti. Pada tahap ini, saya mengusulkan untuk mengganti kemasan tradisional dengan kemasan yang lebih modern, praktis, dan ramah lingkungan. Tujuannya bukan menghilangkan identitas, tetapi membuat tampilannya lebih menarik sehingga lebih dekat dengan Gen Z. Jadi, kemasannya tetap menunjukkan identitas jamu sehat ibu, tetapi dibuat lebih modern dan sesuai dengan selera konsumen saat ini. Nah, di slide 6 ada scheme combine. Selanjutnya adalah combine atau menggabungkan. Di sini saya menggabungkan jamu dengan konsep wellness, mocktail, dan lifestyle modern. Jadi, jamu tidak hanya diminum sebagai minuman kesehatan, tetapi bisa dibuat menjadi pengalaman baru dengan penyajian yang lebih menarik. Dengan konsep tersebut, jamu dapat lebih mudah masuk ke dalam kebiasaan konsumsi generasi muda. Nah, selanjutnya yaitu ada adapt atau mengadaptasi. Ide yang saya gunakan adalah personalizing drink. Artinya, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, ada pilihan immunity boost, energy boost, detox, beauty glow, dan relax and calm. Jadi, konsumen tidak hanya membeli jamu secara umum, tetapi mereka merasa bahwa produk tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada scan modif. Berikutnya adalah memodifikasi. Yang dimodifikasi adalah rasa, warna, ukuran, dan tampilan produk agar lebih menarik ya. Tujuannya supaya jamu menjadi lebih mudah diterima oleh konsumen muda dan juga lebih menarik secara visual. Jadi, rasa dan tampilannya tetap membawa unsur jamu, tetapi dibuat lebih nyaman dan menarik untuk dinikmati. Selanjutnya ada put to another use atau menggunakan produk untuk fungsi lainnya. Biasanya jamu dipandang hanya sebagai minuman kesehatan, tetapi di sini saya mencoba menjadikan bagian dari ritual self-care sehari-hari. Jadi, minum jamu tidak hanya dilakukan ketika sedang membutuhkan minuman kesehatan, tetapi bisa menjadi bagian dari kegiatan merawat diri dan menjaga wellness. Nah, selanjutnya ada di slide 10 ada scam eliminate. Kemudian ada eliminate atau menghilangkan. Hal yang ingin dihilangkan adalah kesan pahit, kuno, dan cara penyajian yang tidak praktis. Jadi konsepnya adalah menghilangkan beberapa hal yang menjadi hambatan bagi Gen Z. Kemudian menggantinya dengan pengalaman yang lebih modern, nikmat, praktis, dan menarik. Selanjutnya ada scheme reverse. Yang terakhir yaitu ada reverse atau membalikan cara pandang.
Biasanya kita berpikir bahwa konsumen yang harus mencari jamu. Tetapi melalui konsep ini saya membalikannya menjadi jamu yang hadir dalam lifestyle Genji. Jadi jamu harus hadir di tempat dan pengalaman yang dekat dengan generasi muda. Misalnya melalui media digital, wellness, self-care, dan berbagai aktivitas yang memang dekat dengan keseharian mereka. Selanjutnya ada ide utama. Dari seluruh proses camper tadi, saya mendapatkan ide utama yaitu jamu sehat ibu dan modern wellness experience. Konsep ini memiliki 3 karakter utama, yaitu personal, praktis, dan bermakna. Jadi, jamu sehat ibu tidak hanya menjual minuman jamu, tetapi membawa jamu ke dalam pengalaman wellness yang lebih modern. Dengan begitu, nilai tradisionalnya tetap ada, tetapi cara penyampaian disesuaikan dengan kebutuhan generasi sekarang. Selanjutnya ada anti kompetisi. Selanjutnya saya menggunakan konsep anti kompetisi, artinya jamu sehat ibu tidak hanya bersaing secara langsung dengan kopi, boba, atau minuman kekinian lainnya. Sebaliknya, kita menciptakan kategori pengalaman baru yaitu modern wellness experience berbasis jamu Indonesia. Jadi yang ditawarkan bukan sekedar minuman, tetapi merupakan kombinasi antara wellness, budaya Indonesia, personalisasi, dan pengalaman digital. Dengan begitu, jamu sehat ibu mempunyai posisi yang berbeda dari produk minuman biasa. Selanjutnya yaitu ada untuk customer experience. Saya membayangkan perjalanan konsumen dimulai dari beberapa tahap. Pertama adalah discover. Pada tahap ini, konsumen menemukan produk melalui media sosial, konten edukatif, dan komunitas. Kedua adalah kas. Konsumen memilih kebutuhan dan rasa yang sesuai dengan preferensinya. Ketiga ada order. Produk kemudian dapat dipesan melalui aplikasi atau perdagangan elektronik. Keempat adalah enjoy. Konsumen menikmati jamu sehat dan mendapatkan pengalaman yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah share. Konsumen dapat membagikan pengalaman melalui media sosial. Jadi alurnya menemukan, memilih, memesan, menikmati, dan kemudian berbagi pengalaman. Selanjutnya yaitu ada unique value proposition atau nilai keunggulan. Jamu sehat ibu memiliki beberapa nilai utama. Pertama adalah tradisi karena tetap berbasis budaya jamu Indonesia. Kedua adalah modern karena visual dan pengalamannya dibuat lebih relevan. Selanjutnya ketiga adalah personal karena dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen. Nah, keempat adalah praktis karena mudah dinikmati. Dan kelima adalah digital karena dekat dengan kebiasaan Genji. Jadi intinya adalah membawa warisan lokal ke dalam gaya hidup modern. Nah, terakhir yaitu sebagai closing atau penutup, menurut saya jamu bukan sekedar warisan masa lalu. Jamu masih bisa menjadi bagian dari wellness lifestyle generasi muda masa kini apabila dikembangkan dengan cara yang lebih relevan. Melalui konsep jamu sehat ibu, saya mencoba menggabungkan tradisi Indonesia dengan kebutuhan generasi muda. Mulai dari kemasan, rasa, pengalaman, personalisasi, sampai pengalaman digital. Jadi, pesan yang ingin saya sampaikan adalah sehat tradisi keren generasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.